Pernahkah kamu merasa seseorang terus hadir dalam pikiranmu, bahkan tanpa alasan yang jelas? Dan anehnya, saat kamu memikirkannya, tiba-tiba ada sesuatu yang mengingatkanmu tentang dia, entah itu lagu, nama, atau bahkan pertemuan tak terduga. Apakah ini hanya kebetulan, atau ada kekuatan semesta yang sedang bekerja? Dalam video ini, kita akan mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di alam semesta ketika dua orang saling memikirkan. Mungkinkah ini pertanda bahwa kalian memang ditakdirkan bersama? Simak penjelasannya sampai akhir. 1. Hukum tarik-menarik atau Law of Attraction. Law of Attraction adalah teori yang menyatakan bahwa energi yang kita pancarkan ke alam semesta akan menarik energi serupa kembali kepada kita. Dalam konteks cinta, jika kamu dan dia saling memikirkan dengan perasaan yang kuat dan positif, semesta bisa merespon dengan cara yang tak terduga. Ketika kamu terus memikirkan seseorang dengan emosi yang intens, pikiran tersebut menciptakan vibrasi yang mempengaruhi energi di sekitarmu. Jika dia juga memikirkanmu dengan cara yang sama, maka resonansi energi antara kalian semakin kuat. Ini bisa menyebabkan berbagai peristiwa sinkronisitas, seperti bertemu tanpa disengaja, mendapatkan kesempatan untuk lebih dekat, atau bahkan sering menemukan namanya. Selain itu, Law of Attraction mengajarkan bahwa keyakinan dan perasaan seseorang bisa membentuk realitasnya. Jika kamu benar-benar percaya bahwa semesta akan mempertemukan kalian, maka alam bawah sadarmu akan memulai mengarah tindakanmu ke arah yang mendukung kemungkinan tersebut. Namun, yang perlu diingat adalah bahwa Law of Attraction tidak bekerja hanya dengan berpikir dan berharap saja. Energi yang kamu pancarkan juga harus diimbangi dengan tindakan nyata. Karena cinta tidak hanya tentang menunggu keajaiban, tapi juga tentang menciptakannya. Lalu, bagaimana caranya? Untuk lebih jelasnya, kamu bisa download e-book yang ada di deskripsi. E-book tersebut bukan hanya akan membantumu disukai dan dicintai lingkungan sekitar, tapi juga kamu bisa membelinya dengan harga murah. 2. Koneksi energi dan telepati cinta. Dalam dunia spiritual dan energi, ada keyakinan bahwa setiap manusia memiliki frekuensi energi yang dapat saling terhubung, terutama jika ada ikatan emosional yang kuat. Ketika dua orang saling memikirkan dengan intensitas tinggi, mereka bisa mengalami fenomena yang disebut telepati cinta. Telepati cinta adalah situasi di mana seseorang dapat merasakan emosi, pikiran, atau bahkan tindakan orang lain meskipun tidak ada komunikasi langsung. Misalnya, jika kamu merasa rindu pada seseorang, dan tiba-tiba tanpa alasan yang jelas dia menghubungimu, ini bisa menjadi tanda bahwa ada koneksi energi yang sedang terjadi di antara kalian. Banyak orang juga melaporkan mengalami sinkronisitas dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat kamu memikirkan dia, kamu tiba-tiba melihat sesuatu yang berkaitan dengannya, seperti mendengar lagunya, melihat namanya, atau bertemu seseorang yang membahas tentangnya. Semua ini bisa menjadi indikasi bahwa ada pertukaran energi di antara kalian, yang pada akhirnya dapat memperkuat kemungkinan semesta mempertemukan kalian kembali. Jika hubungan kalian memiliki koneksi energi yang kuat, alam semesta bisa menciptakan berbagai kebetulan yang membawa kalian semakin dekat. 3. Teori kuantum entanglement. Dalam fisika kuantum, ada fenomena menarik yang disebut quantum entanglement. Ini adalah kondisi di mana dua partikel yang pernah terhubung akan tetap saling mempengaruhi, bahkan jika mereka terpisah oleh jarak yang sangat jauh. Jika konsep ini diterapkan dalam hubungan manusia, ada kemungkinan bahwa dua orang yang memiliki ikatan emosional yang kuat akan mengalami keterikatan semacam ini dalam level energi atau batin. Ini bisa menjelaskan mengapa seseorang bisa merasakan kehadiran orang lain dalam pikirannya, meskipun mereka berjauhan. Banyak orang mengalami momen di mana mereka tiba-tiba memikirkan seseorang, dan tak lama kemudian, orang tersebut menghubungi mereka atau muncul dalam kehidupan mereka. Dari perspektif ini, ketika dua orang saling memikirkan dengan intensitas tinggi, ada kemungkinan bahwa mereka sedang terhubung secara energi. Pikiran dan perasaan yang mereka pancarkan bisa menciptakan resonansi yang memperbesar kemungkinan untuk bertemu atau terhubung kembali. Bahkan beberapa penelitian psikologi juga menunjukkan
bahwa orang yang memiliki keterikatan emosional yang dalam seringkali mengalami pola pikir dan perasaan yang selaras. Ini bisa berarti jika dua orang memang memiliki hubungan yang kuat, semesta bisa bekerja dengan cara yang tidak terlihat untuk mempertemukan mereka kembali. 4. Kepercayaan masyarakat. Dalam banyak kepercayaan dan filosofi spiritual, ada keyakinan bahwa setiap manusia sudah memiliki jodoh yang ditentukan oleh semesta atau takdir. Konsep ini sering disebut sebagai takdir cinta atau benang merah takdir, yang menyatakan bahwa jika dua orang memang ditakdirkan bersama, semesta akan selalu menemukan cara untuk menyatukan mereka, tidak peduli seberapa jauh atau sulit jalannya. Beberapa budaya meyakini bahwa dua orang yang berjodoh memiliki ikatan yang sudah terbentuk, bahkan sebelum mereka bertemu di kehidupan ini. Dalam kepercayaan tertentu, jodoh bisa saja berasal dari kehidupan sebelumnya, di mana dua jiwa telah terhubung dan dipertemukan kembali dalam kehidupan sekarang. Itulah mengapa beberapa orang merasa sangat familiar atau memiliki koneksi mendalam dengan seseorang yang baru mereka temui. Selain itu, ada konsep bahwa semesta akan memberikan banyak tanda kepada dua orang yang ditakdirkan untuk bersama. Misalnya, mereka sering mengalami kebetulan yang aneh, bertemu di berbagai situasi tanpa direncanakan, atau selalu menemukan alasan untuk kembali ke dalam kehidupan satu sama lain. Jika kamu merasa terus-menerus terhubung dengan seseorang, meskipun sudah berusaha menjauh, bisa jadi itu adalah cara semesta menunjukkan bahwa dia adalah bagian dari takdirmu. Namun, takdir tidak selalu berarti pasif. Artinya, meskipun semesta memberikan petunjuk, langkah-langkah yang kamu ambil dalam kehidupan nyata tetap memiliki peran penting dalam menentukan bagaimana hubungan itu berkembang. 5. Resonansi frekuensi dan sinkronisitas. Dalam teori energi, setiap manusia memancarkan frekuensi vibrasi yang unik berdasarkan pikiran, emosi, dan keadaan batinnya. Jika dua orang memiliki frekuensi yang selaras, mereka cenderung tertarik satu sama lain secara alami. Inilah yang menjelaskan mengapa kita merasa lebih nyaman dengan orang tertentu. Ketika dua orang saling memikirkan dengan intensitas tinggi, frekuensi energi mereka bisa menjadi lebih selaras. Dalam beberapa kasus, ini bisa menciptakan sinkronisitas, yaitu kejadian-kejadian yang tampak seperti kebetulan tetapi memiliki makna yang mendalam. Contohnya, kamu memikirkan seseorang dan tiba-tiba bertemu dengannya di tempat tak terduga, atau kamu sering melihat namanya muncul di berbagai situasi tanpa disengaja. Sinkronisitas ini sering dianggap sebagai tanda bahwa semesta sedang memberikan petunjuk atau mendorong dua orang untuk bersatu. Konsep ini diperkuat oleh teori psikologi yang menyatakan bahwa sinkronisitas adalah manifestasi dari ketidaksadaran kolektif. Selain itu, jika dua orang terus-menerus berada dalam pola pikir yang sama dan memikirkan satu sama lain, mereka bisa tanpa sadar mengambil tindakan yang membawa mereka lebih dekat. Misalnya, mereka mungkin memilih untuk pergi ke tempat yang sama tanpa perencanaan, mengikuti jalur kehidupan yang akhirnya mempertemukan mereka, atau bahkan merasakan dorongan emosional yang kuat untuk menghubungi satu sama lain. Semua ini menunjukkan bahwa alam semesta bekerja dalam cara yang misterius, mengarahkan mereka yang memiliki ikatan energi kuat untuk bertemu kembali. 6. Menurut kepercayaan masyarakat. Dalam berbagai kepercayaan masyarakat, ada banyak mitos dan keyakinan yang menyatakan bahwa jika dua orang terus saling memikirkan, itu adalah tanda bahwa mereka memiliki keterikatan spiritual yang kuat. Beberapa budaya bahkan percaya bahwa ini adalah pertanda jodoh yang sudah ditentukan oleh takdir. Salah satu kepercayaan yang cukup populer adalah benang merah takdir dari budaya Tiongkok dan Jepang. Mereka meyakini bahwa setiap orang yang ditakdirkan bersama terhubung oleh benang merah tak kasat mata yang mengikat jari kelingking mereka. Meskipun benang ini bisa meregang atau berputar, dia tidak akan pernah terputus. Jika kamu dan dia sering saling memikirkan atau mengalami kebetulan yang berulang, bisa jadi itu tanda bahwa benang merah takdirmu sedang menarik kalian untuk bertemu. Dalam budaya Jawa, ada istilah wirid jodoh. Mereka percaya bahwa jika seseorang terus teringat pada orang tertentu, terutama tanpa alasan yang jelas,
Itu bisa jadi karena energi cinta atau rindu yang terkirim secara alami. Bahkan ada yang percaya bahwa jika seseorang sering muncul dalam mimpi kita, itu bisa menjadi pertanda bahwa hatinya sedang memikirkan kita di alam bawah sadar. Sementara dalam kepercayaan Islam, ada konsep jodoh sudah tertulis di Lauh Mahfuz, yang berarti setiap orang sudah memiliki pasangan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dua orang terus terhubung dalam pikiran dan hati mereka, banyak yang percaya bahwa itu bisa menjadi bagian dari takdir yang sedang bekerja. Di beberapa kepercayaan mistis, ada juga anggapan bahwa jika seseorang sering hadir dalam pikiranmu, itu bisa jadi karena dia sedang merindukanmu atau bahkan melakukan sesuatu seperti doa atau ritual tertentu agar kalian dipertemukan. Itulah mengapa banyak orang yang percaya bahwa jika tiba-tiba teringat seseorang secara kuat, mereka disarankan untuk berdoa atau mengirimkan niat baik. Karena bisa jadi energi itu berasal dari hubungan batin yang lebih dalam. Dari berbagai perspektif ini, tampak jelas bahwa banyak kepercayaan di dunia yang meyakini adanya kekuatan tak kasat mata yang bisa menyatukan dua orang yang saling memikirkan. Entah itu karena hukum energi, telepati batin, atau takdir ilahi. Jika kamu dan dia terus terhubung dalam pikiran dan hati, bisa jadi semesta memang sedang mengatur jalannya agar kalian akhirnya bersama. Bagaimana? Dari beberapa kepercayaan tadi, mana yang kamu yakini? Silahkan komen di bawah. 7. Hubungan karmik. Dalam kepercayaan spiritual, ada konsep hubungan karmik yang menyatakan bahwa beberapa hubungan dalam hidup kita bukan sekedar kebetulan, melainkan bagian dari perjalanan jiwa yang telah berlangsung selama beberapa kehidupan. Jika kamu dan dia sering saling memikirkan, mengalami kebetulan yang aneh, atau merasa ada ikatan yang sulit dijelaskan, bisa jadi hubungan kalian adalah hubungan karmik yang terbawa dari kehidupan sebelumnya. Menurut teori reinkarnasi, jiwa manusia terus bereinkarnasi untuk belajar dan menyelesaikan hutang karma dari kehidupan sebelumnya. Orang yang memiliki hubungan karmik biasanya pernah bertemu dalam kehidupan lampau, baik sebagai pasangan, sahabat, atau bahkan musuh. Jika dalam kehidupan sebelumnya hubungan itu belum selesai atau masih ada hutang emosional, maka mereka akan dipertemukan kembali dalam kehidupan sekarang untuk menyelesaikannya. Salah satu tanda utama hubungan karmik adalah tarikan emosional yang kuat. Bahkan sejak pertemuan pertama, kamu mungkin merasa sangat akrab dengan seseorang yang baru saja kamu kenal, atau justru memiliki hubungan yang penuh tantangan dan pasang surut. Selain itu, hubungan karmik juga sering ditandai dengan sinkronisitas yang tidak biasa. Kamu mungkin sering mengalami kejadian-kejadian aneh yang terus mempertemukan kalian, seperti bertemu di tempat yang sama, melihat tanda-tanda tertentu yang mengingatkan pada dia, atau bahkan mengalami mimpi yang terasa sangat nyata tentangnya. Semua ini bisa menjadi cara semesta mengarahkan kalian untuk menyelesaikan perjalanan jiwa yang masih tertunda. Namun, tidak semua hubungan karmik berakhir dengan bersatunya dua orang dalam jangka panjang. Beberapa hubungan karmik hanya datang untuk memberikan pelajaran berharga dan membimbing kita ke jalan yang lebih baik. Tetapi jika hubungan ini memang bagian dari perjalanan jiwa yang saling melengkapi, semesta akan terus memberikan tanda-tanda dan kesempatan agar kalian bisa menemukan jalan untuk bersama. Jadi, jika kamu dan dia terus saling memikirkan tanpa alasan jelas, mungkin ini bukan sekedar kebetulan, melainkan bagian dari perjalanan spiritual yang lebih besar. Apakah kalian ditakdirkan untuk bersatu atau hanya bertemu untuk menyelesaikan pelajaran jiwa? Itu semua bergantung pada bagaimana kalian memahami dan merespon hubungan ini di kehidupan saat ini. Mungkin hanya itu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Terima kasih sudah menonton.